secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana. Perseteruan antara Agus dan Novi ya, ini berbuntut panjang, berawal dari podcast, munculnya donasi 1,5 miliar yang ternyata setelah dicek tidak digunakan sebagai semestinya nih. Kira-kira Bang, sebenarnya ada potensi hukum nggak? Jadi terkait perkaranya atau kasus donasi yang dikumpulkan oleh Agus dan istrinya yang mana diinfokan atau disosialisasikan oleh Novi ke ruang publik. Ada lihat satu pengacara senior gitu ya, berbicara di televisi yang mengatakan bahwa seolah-olah itu secara moral memang iya, tapi secara hukum tidak berdampak. Justru gue ingin sampaikan, silakan dibuka ruang debat. Karena apa? Menurut gue si pengacara tersebut telah keliru besar begitu ya. Kenapa gue katakan keliru? Karena secara moral dan secara hukum dua-duanya dapat berpotensi dipersalahkan gitu. Kita bahas dulu secara moral. Kalau secara moral jelaslah karena seseorang yang tadinya orang simpati gitu ya dengan dia, orang berempati dengan keadaan yang dia miliki, lalu akhirnya ada pihak yang menyebarluaskan, menginformasikan kepada publik, mengajak orang-orang untuk berempati juga terhadap orang tersebut, lalu menyumbangkan uang, ternyata uang dipakai untuk kepentingan pribadi. Tentu itu adalah perbuatan yang immoral, itu adalah perbuatan yang benar-benar di luar dari batas-batas moral di dalam kehidupan sosial begitu. Jadi bagi gua itu adalah perbuatan yang tidak bermoral begitu ya. Dan kalau bicara hukum, gue ingin sampaikan bahwa Agus itu berpotensi dilaporkan oleh para penyumbang, oleh orang-orang yang memberikan donasi terhadap Agus begitu. Karena kita bahas dulu konteks siapa sih yang boleh menghimpun dana begitu ya. Siapa sih yang berhak untuk melakukan penggalangan dana? Jadi, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang begitu ya, yang boleh melakukan perhimpunan dana, penggalangan dana atau donasi itu adalah pihak-pihak yang memiliki badan hukum seperti organisasi, yayasan atau perkumpulan begitu. Itu boleh melakukan itu. Nah, bagaimana dengan individu? Tentang individu yang membuka donasi itu belum diatur. Jika ada pihak atau individu yang melakukan itu, maka tidak masuk di dalam golongan bahwa dia berhak untuk melakukan itu, bahwa orang tersebut tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dana. Sehingga kalau kita mau menyasar bahwa dia sedang menggalang dana tanpa izin, maka tentu orang tersebut tidak memiliki izin dan dia tidak memiliki hak untuk menggalang dana masyarakat, kan begitu. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa ada pasal 372 KUH pidana begitu, di mana ini terkait dengan penggelapan gitu. Konteks dari pasal 372 ini simpel. Ada uang ya kan atau barang begitu ya di dalam penguasaan seseorang. Lalu orang tersebut menggunakan uang atau barang tersebut untuk kepentingan pribadi, digelapkan untuk kepentingan pribadi. Penggelapan itu bisa berbagai macam cara. Bisa disimpan untuk kepentingan pribadi atau dimiliki secara pribadi, dialihfungsikan. Jadi misalnya uang tersebut misalnya gua titip ke si A gitu ya. Ini uang katakan 1 juta, tolong dong belikan saya handphone misalnya. Ternyata uang tersebut tidak dibelikan handphone. Uang tersebut justru membeli barang-barang keperluan dari orang tersebut begitu ya. Si A tersebut dia belikan misalnya baju atau sepatu. Nah, maka itu masuk di dalam unsur 372 KUH pidana begitu. Nah, hal ini kan juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Agus begitu. Ketika ada uang yang masuk ke dalam rekening pribadi istri daripada Agus, yang mana uang tersebut diharapkan atau diinginkan oleh masyarakat untuk uang tersebut dipergunakan sebagai pengobatan mata daripada Agus. Akan tetapi ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk itu. Uang tersebut justru dipakai untuk kepentingan pribadi. Maka saya sebut bahwa Agus berpotensi
dipidana dengan pasal 372 KUH pidana, yaitu tentang penggelapan. Bahkan di sana juga berpotensi kena pasal 378 KUH pidana, yaitu tentang penipuan. Karena ada rangkaian kebohongan yang diucapkan oleh Agus begitu ya. Ada rangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat menggalang dana tersebut. Yang mana penggalangan dana tersebut tadinya kan katanya uang jika sudah dikumpulkan akan diperuntukkan pengobatan. Tapi kalau pada faktanya ternyata tidak digunakan untuk pengobatan, maka itu merupakan rangkaian kebohongan. Ketika rangkaian kebohongan tersebut terpenuhi secara unsur pidananya, maka Agus berpotensi dipidana dengan pasal 378 juga gitu. Jadi 372, 378 merupakan pasal yang mutlak jika orang-orang yang pernah menyumbang, yang telah mentransferkan uang ke rekening istrinya Agus gitu ya, ternyata uang tersebut tidak dipergunakan untuk pengobatannya, bisa melaporkan. Jadi gampang sih sebenarnya. Salah satu pengacara bilang katanya itu uang udah dalam penguasaan Agus. Itu gimana mendengarnya? Memang dalam pasal 372 KUH pidana itu suatu barang yang di dalam penguasaan si terduga pelaku begitu loh. Jadi gini, konsep daripada pasal 372 itu, konsep daripada penggelapan itu adalah, katakan si A ngasih gua barang, ngasih gua uang. Uang tersebut diperuntukkan untuk membeli, gua bilang membeli makan deh gitu ya. Dia titipkan ke saya uang tersebut, nih tolong kau belikan beras begitu. Itu uang kan dalam penguasaan gua. Bisa nggak gua katakan bahwa gua nggak mau beli beras deh, gua mau beli susu aja? Bisa nggak begitu? Sementara orang tersebut, uang itu diserahkan ke gua kalau belum diperuntukkan kepada hal-hal yang diinginkan atau diharapkan oleh orang yang memberikan uang tersebut, maka itu masuk ke dalam penguasaan gua. Tetapi uang tersebut masih dalam status kepemilikannya adalah, pemiliknya adalah si pemberi uang gitu. Jadi si A mau ngasih gua uang tersebut diperuntukkan untuk beras. Ini uang yang masih di bawah kekuasaan gua, itu di bawah penguasaan gua ini adalah uang yang masih miliknya orang tersebut, status kepemilikannya. Ketika gua sudah belikan beras, lalu beras tersebut gua serahkan kepada orang tersebut, barulah gua tuntas tuh kewajiban gua. Artinya gua tidak dibebankan lagi yang namanya pertanggungjawaban. Kan itu sebenarnya konteks daripada 372. Nah, sekarang itu dialihkan fungsinya. Uang yang tadinya katanya untuk berobat mata begitu ya, ternyata uang tersebut bukan dipakai untuk berobat mata. Ternyata uang tersebut katakan dipakai buat untuk belanja Shopee, belanja Tokopedia. Ya jelas itu adalah perbuatan pidana karena mengalihkan fungsi. Nah, kalau dia bilang misalnya pasti ada muncul perdebatan. Loh, itu kan tidak berbentuk barang gitu kan. Karena itu kan adalah mata Agus gitu kan. Fisiknya Agus. Atau juga diperuntukkan untuk Agus berobat. Wah begitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau begitu kenapa harus diinformasikan secara publik kisah hidup daripada Agus? Kisah mata dia akhirnya buta di ruang publik disampaikan sehingga menarik simpati orang, menarik rasa ingin orang untuk menyumbang begitu. Kenapa harus dilakukan itu? Ketika hal itu dilakukan, maka kisah yang diungkapkan di ruang publik itu sudah menjadi milik daripada orang, menjadi tujuan atau menjadi harapan yang diinginkan oleh banyak orang. Hal itu juga yang membuat orang-orang tersebut akhirnya menyumbang. Kalau nggak ada cerita itu, orang itu nggak akan menyumbang. Kalau tidak ada kisah itu, orang tidak akan menyumbang. Nah sekarang akhirnya orang menyumbang. Kalau ditanya orang-orang tersebut, menyumbang itu untuk apa? Ya untuk mengobati Agus, mengobati matanya. Nah sekarang pertanyaannya, ketika uang tersebut sudah diserahkan, dipakai untuk kepentingan pribadi, kira-kira terpenuhi nggak keinginan atau harapan daripada masyarakat? Tentu tidak. Maka jelas itu sudah patut untuk kita duga keras Agus telah melakukan perbuatan pidana penggelapan 372. Jadi jelas, jangan dibuat seolah-olah isu, wah itu kan mata Agus gitu ya, uang sudah masuk ke Agus, sudah dalam penguasaan Agus, maka itu milik Agus. Tidak seperti itu cara kerjanya kawan gitu ya. Itu semuanya diberikan oleh para penyumbang karena ada tujuan, ada hal yang ingin dicapai, ada harapan yang ingin dituju gitu. Jadi kalau seandainya uang-uang tersebut diserahkan lalu hanya katanya untuk dibawa penguasaan Agus, siapa yang mau nyumbang? Kalau gitu kembalikan saja uangnya, kan simpel begitu. Sekarang kan Agus melaporkan Novi atas dugaan pencemaran nama baik. Kira-kira tanggapan abang kayak gimana? Air susu dibalas dengan air tuba kan gitu kan. Jadi ada pihak yang sudah baik gitu ya, menawarkan kebaikan dengan sedemikian rupa, lalu ingin mengungkap kebenaran tapi dibungkam dengan sebuah laporan polisi. Kan itu menurut gua adalah kekonyolan yang dilakukan oleh Agus gitu. Sehingga perbuatan Agus tersebut gua
kecam berat begitu, bahwa apa yang dilakukan oleh Agus itu sangat fatal secara moral begitu. Saya ingin sampaikan kepada Agus gini ya, bahwa sekarang ini masyarakat sudah menyoroti kasus tersebut. Hati-hati dalam menentukan sikap begitu. Hati-hati dalam menentukan sikap. Jangan Anda pikir bahwa perbuatan Anda tersebut tidak ada konsekuensi hukumnya. Segala sesuatu yang Anda lakukan selalu ada konsekuensi hukumnya. Intinya adalah harus perhatikan baik-baik. Ada orang yang sudah baik kepada Anda. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa Anda itu orang yang tidak baik, orang yang jahat, tidak seperti itu. Saya masih berempati dengan keadaan Anda yang matanya tidak dapat melihat, begitu ya. Kami masyarakat masih berempati untuk kejadian tersebut. Sehingga jika Anda masih mengharapkan empati tersebut untuk berjalan lebih panjang, maka menurut kami cabut laporan polisi itu. Sudah, jangan buat kegaduhan lagi. Intinya kau salah. Intinya kalau kau memang sudah gunakan uang tersebut, maka kau salah gitu. Apa yang kau lakukan jika kau sudah salah? Minta maaf saja ke publik. Jangan buat tingkah-tingkah melakukan perlawanan, gak ada habisnya itu gitu loh. Jangan sampai Anda itu dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menaikkan pamor orang tersebut, supaya orang tersebut mungkin laku gitu di luaran sana. Jangan sampai gitu. Jadi gue ingin sampaikan kepada Agus, udah stop, cabut laporan polisimu, hentikan. Silakan duduk bareng dengan Novi, minta maaf kepada publik. Jangan kau dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menaikkan pamor orang-orang tertentu. Ingat itu. Netizen nih ya, ramai-ramai bikin petisi buat balikin uang donasi. Kira-kira itu terrealisasi atau enggak? Kalau kira-kira uang tersebut masih bisa nggak dikembalikan oleh Agus ya? Kembali lagi, kita mau lihat apakah Agus bisa nggak kembalikan uang tersebut. Cuman kan kalau berdasarkan informasi yang beredar saat ini, katanya uang itu sudah dipakai kan, katanya sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Masih lengkap nggak tuh kan begitu kan? Tapi intinya gini lah. Gue cuma mau sampaikan kepada masyarakat yang sudah menyumbang, gak usah capek-capek bikin petisi. Buat laporan polisi aja, kelar. Anda buat petisi ini sekarang mau kemana? Anda buat petisi ini berharap Agus ingin mengembalikan uang itu. Kalau dia tidak berniat untuk mengembalikan uang itu, apakah uang tersebut akan kembali? Tentu tidak. Tapi ada cara untuk supaya Agus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika memang dia menggelapkan uang tersebut. Caranya simple. Silakan orang-orang yang pernah menyumbang mentransferkan sejumlah uang ke istrinya daripada Agus, laporkan terkait dengan pasal penggelapan 372 dan 378. Laporkan. Berpotensi kena. Gue ingin sampaikan, kalau itu dilaporkan, lalu memang benar ternyata uang tersebut digunakan oleh Agus secara pribadi, untuk kepentingan pribadi, dan sudah dilaporkan misalnya oleh masyarakat, kalau seandainya perkara tersebut, pasal tersebut tidak menjerat Agus dalam pidana, potong kuping saya. Karena saya bisa pastikan keadaan itu, jika memang Agus menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, hasil sumbangan itu dipakai untuk pribadi, maka itu merupakan perbuatan pidana. Pandangan Abang ke depannya kasus ini bakal kayak gimana? Kedepannya, kalau seandainya tidak ada yang melapor, tidak ada yang mengambil tindakan hukum, tidak ada pihak yang akhirnya orang-orang yang pernah menyumbang ini akhirnya keluar dan lalu melaporkan Agus, ya udah kasus ini akan diam dengan sendirinya sesuai dengan momen dan happeningnya aja gitu, berdasarkan happeningnya aja. Kemarin sudah rame, ya sudah, habis itu ada berita yang lain lebih besar, ya ketutup, akhirnya selesai begitu. Jadi intinya kalau tidak ada apa-apa, ya udah, ini akan mengalir dengan sendirinya saja gitu. Jadi intinya menurut gua, yang pertama pesan gua kepada Agus, udah hentikan, jangan lapor-lapor polisi lah, udah kau minta maaf aja, selesai. Kalau memang kau melakukan itu gitu ya, ngambil uang sumbangan tersebut untuk kepentingan pribadi, kau minta maaf aja, jangan kau panjang-panjangin perkara ini. Tuh pesan saya. Yang kedua, kalau masyarakat yang pernah menyumbang tidak puas, silakan laporkan Agus. Bisa, itu jelas berpotensi untuk dipidana. Dan dugaan tindak pidananya itu jelas. Kalau memang masyarakat sudah melapor, jadikan Novi sebagai saksi, karena Novi yang katanya sudah melihat rekening koran dan sebagainya, pasti bisa dilaporkan dan bisa berproses sampai mungkin ke persidangan. Kan udah ada petisi tuh. Nah, kira-kira bisa nggak jadi bukti untuk para donatur yang mau ngelapor? Jadi kalau petisi itu bisa nggak sih jadi bukti untuk para penyumbang tersebut mau melaporkan? Itu tidak bisa jadi bukti. Karena kenapa? Karena itu harus pembuktiannya panjang sekali, karena harus melakukan scientific investigation. Dia harus masuk ke dalam sistem petisi tersebut, harus melihat siapa-siapa saja yang telah menyumbang. Yang jelas-jelas saja. Yang jelas itu apa? Silakan orang-orang yang pernah menyumbang kumpul gitu ya, buat laporan, bawa semua bukti transfernya, bawa semua rekening korannya yang memang benar-benar sudah pernah mentransfer ke rekening itu. Laporkan ke polisi, kelar itu. Dah, itu udah jelas, itu udah menjadi bukti permulaan yang cukup itu.